Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. In uridu illa al-islaha mastata'tu fiqi illa billah, amma ba'du. Ba'a kabar adik-adik, ba'a kabar? Alhamdulillah. Ibu, ba'a kabar? Bapak-bapak, kalau ibu-ibunya sudah baik-baik, bapaknya pasti baik-baik ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah semuanya. Kami datang landing dengan selamat dan diberikan saluk Pandai Kaminang. Ya, baru pertama saya memakai saluk Pandai Kaminang ini karena selamat landing di Padang. Setelah kemarin pesawat kami sebenarnya di sore hari itu jam 7 itu sudah mutar kota Padang, tidak bisa untuk landing, akhirnya menuju ke Batam. Berapa lama di Batam, akhirnya harus balik ke Jakarta. Dan di Jakarta belum ada kepastian berangkat esok pagi. Jam 6 lewat baru diberitahukan baru boleh boarding dan berangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah di waktu yang tepat sampai juga dengan izin Allah di masjid ini. Alhamdulillah. Penghormatan dan salam ta'zim daripada kami kepada Bapak Wali Kota, Bapak Hendri Septa, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami. Kemudian kepada Bapak Wakil, kemudian Forkopimda yang berhadir semuanya, Bapak Kodim yang berhadir, kemudian Bapak Polres yang berhadir mungkin di sini juga, kemudian kepada Buya, kepada alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, semuanya insya Allah semua berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Insya Allah semua berada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada nenek mama yang berhadir, adik-adikku yang aku cintai semuanya, anak-anak SD, anak-anak min dan juga sekolah menengah yang ikut hadir memeriahkan pencanangan pesantren Ramadan Kota Padang 2024. Masya Allah Ta'ala. Izinkan di awal adik-adikku, Ustadz ingin memperkenalkan diri. Ini mungkin undangan ke Padang yang ketiga kali kami pergi setelah undangan yang terakhir itu dari Universitas Andalas ya. Dan Alhamdulillah Ustadz kasih tahu, Ustadz datang dari Aceh. Ustadz datang dari Aceh dan Ustadz bawa salam dari masyarakat Aceh untuk masyarakat Padang. Yang emosional masyarakat Aceh dengan masyarakat Padang itu nggak usah ditanyalah seperti apa sih.
persamaan, perbedaan memang tidak ada. Persamaannya nggak usah ditanya di mana persamaannya. Emosional masyarakat Aceh dengan Padang sudah bersejarah. Dan kebetulan saya lahir dan tinggal di daerah Pidi, ya, daerah Pidi. Pidi ini kalau di Aceh dikenal sebagai, tolong mic-nya putus-putusin ya. Pidi itu dikenal masyarakat perantau, masyarakat perantau. Jadi kalau orang Aceh yang banyak merantau, di mana-mana itu ada orang perantau, itu mesti dari Pidi. Jadi kemana kota di Aceh, tanya orang Pidi itu ada. Ya, kalau di orang Minang, itu di mana-mana kota di Indonesia mesti ada orang Minang. Kalau untuk Aceh, di mana-mana itu orang Pidi banyak. Bahkan perantau di luar daerah juga banyak orang Pidi. Jadi orang Pidi itu orang perantau. Ya. Nah, yang uniknya adalah perantau juga pedagang. Jadi orang Pidi itu orang pedagangnya Aceh gitu. Kalau di dunia ada Cina, ya, mungkin kalau di Indonesia orang Padang, ya, orang Minang, di Aceh itu orang Pidi. Nah, saya ingin kasih tahu ada hal yang unik di kota Sigli. Sigli itu ibu kotanya Pidi. Bismillah, ya. Sigli itu adalah ibu kotanya Pidi, kota besar di Pidi, ibu kota Pidi. Di tengah-tengah kota Pidi itu ada namanya Musola Padang. Dan Musola Padang itu adalah musola yang paling lama di Pidi. Jadi saya bertanya-tanya, ini orang Pidi jadi perantau pedagang ini sebenarnya belajar dari mana? Di tengah-tengah kota Sigli itu pusatnya pasar orang Pidi, justru ada musola besar namanya musola paling lama, namanya itu adalah Musola Padang. Bayangkan itu. Apakah orang Pidi ngajarkan orang Padang berdagang merantau atau orang Padang ngajarin orang Pidi? Saya juga tidak tahu itu. Ya. Ada kesamaan yang luar biasa antara masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Pidi dengan masyarakat Padang. Salam saya bawa dari masyarakat Pidi kepada masyarakat Tanah Minang Kota Padang. Ya, alhamdulillah. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, Ustadz pendidikan dari Aceh. Setelah dari Aceh, Ustadz lanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir, S1 di Al-Azhar Mesir, jurusan Akidah dan Filsafat, S2 Akidah dan Filsafat di Universitas Al-Azhar Mesir, dan S3 juga alhamdulillah dari Universitas Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, Ramadan tahun lalu, kami ke benua Amerika dan Kanada, dan insyaallah hari Jumat yang akan datang kami juga akan balik diundang ke Amerika dan juga Kanada untuk beberapa kota, mulai dari kota Seattle, kemudian kota Los Angeles dan juga Las Vegas, serta San Francisco dan juga Denver insyaallah taala untuk safari Ramadan tahun ini. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, adik-adik yang kalian adalah bekal untuk ke depan pemimpin bangsa ini. Apa yang akan kalian belajar dari bulan Ramadan untuk bekal pendidikan kepemimpinan ke depan? Kita semua yakin bahwa kalau pendidikan ini baik, pasti kualitas kepemimpinan ke depan akan baik. Saya tadi tertegun ketika diceritakan oleh Bapak Lubis, ya, bahwa ini sudah 20 tahun loh program pencanangan pesantren Ramadan yang konsepnya anak-anak balik pulang ke masjid di bulan Ramadan, tinggal di masjid dan hidup di masjid, belajar khusus di masjid. Saya pikir di Aceh juga pemerintah Aceh belum melakukan demikian.
Tapi ini 20 tahun pemerintah Kota Padang istiqomah dengan ini contoh yang akan kami bawa pulang ke Aceh, dan saya akan sampaikan kepada pemerintah Aceh, jangan kalah dengan orang Padang. Orang Padang punya suatu inovasi baru dan bagus dalam pendidikan anak-anak ke depan. Apa yang akan adik-adikku kalian pelajari nantinya ketika kalian memasuki bulan Ramadan? Sisi kepemimpinan apa yang akan kalian pelajari dan kita pelajari bersama? Pertama adalah pesan penting nih bagi kita semua, bahwa bulan Ramadan, kata Nabi SAW, itu adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan di mana kita diwajibkan, farradallahu alaikum siyamahu, bahwa Allah wajibkan bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini puasa dari apa? Puasa daripada syahwatin nafs wa syahwatil batn, yaitu puasa dari syahwat nafsu dan juga syahwat perut. Ada apa dengan syahwat nafsu dan syahwat perut? Ada dua hal, syahwat nafsu dan syahwat perut. Syahwat nafsu yang menjadikan manusia itu akan langgeng secara keturunan. Syahwat perut itu adalah untuk supaya kita bertahan hidup. Selama ini kita berpikir bahwa kalau kita banyak makan, maka hidup kita akan bertahan. Sehingga banyak orang yang dalam hidupnya adalah yang dia pentingkan itu adalah makan. Yang dia pentingkan adalah kebutuhan materi. Yang dia pentingkan adalah pemuasan nafsunya secara jasad. Bulan Ramadan, adik-adikku, saatnya di mana Allah wajibkan kepada kita, tinggalkan nafsu tersebut, berpikirlah untuk ruhani. Bulan di mana kita semua balik menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang sebenarnya kita dengan ruhlah kita jadi manusia. Kata orang Arab, anta birruhi la bil jasadi insanu. Kalian ini, kita ini dengan ruh, bukan dengan jasad menjadi manusia. Coba adik-adikku dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perhatikan ayat Allah dalam surat Shad misalkan. Wa idh qulna lil malaikati fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, kata Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah firmankan kepada malaikat, in khaliqun basyaran min tin, sungguh aku menciptakan manusia dari tanah, kata Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, aku ciptakan manusia dari tanah, dan apabila telah kusempurnakan penciptaannya itu, lalu aku tiupkan ruh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian wahai malaikat. Bapak Ibu, adik-adikku, manusia diciptakan dari tanah, unsur materi. Kemudian Allah tiupkan ruh, itu unsur ruhani. Kapan malaikat disuruh bersujud oleh Allah? Ketika telah diciptakan dari tanah atau ketika sudah ditiupkan ruh? Kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan kutiupkan ruh ke dalamnya, bersujudlah wahai malaikat. Jadi malaikat disuruh bersujud memuliakan Adam itu setelah ruh masuk ke dalam jasad Adam. Jadi kemuliaan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku, selaku manusia bukan pada jasad tapi pada ruhani kita. Maka puasa ini adalah mendidik kita untuk kembali kepada asal usul manusia sebenarnya, yaitu unsur ruhani kita.
Mungkin dalam 11 bulan dalam hidup kita, kita pikir akan nafsu perut, nafsu syahwat, maka sebulan bulan Ramadan kita mulai kembali untuk peduli dan ingat akan ruhani kita. Maka pesan penting adik-adikku semuanya, bahwa seorang pemimpin itu dalam Islam, pemimpin sosok yang paling baik itu sosok yang memiliki kemampuan ruhani yang bagus. Maka bulan Ramadan ini adalah untuk menempa seorang pemimpin ke depan, pemimpin-pemimpin ke depan yang memiliki ruhani yang handal dan luar biasa. Makanya apa Ustadz yang akan kita lakukan di bulan Ramadan demi untuk ruhani kita? Dua hal paling penting. Ini adalah latihan bagaimana membentuk ruhani yang kokoh dan handal. Dua hal dalam bulan Ramadan. Pertama adalah siyamun nahar, di waktu siang hari berpuasa, tahan diri dari kebutuhan jasad, kebutuhan nafsu, kebutuhan syahwat, tahan diri. Yang kedua adalah qiyamul lail, itu salat di malam hari. Bayangkan ibu-ibu sekalian, di pagi hari kita haus dan dahaga di siang hari, di malam hari kita berdiri yang cukup lama. Ada enggak masa-masa seperti itu selain bulan Ramadan kita lakukan? Cocoknya kalau kita pikir secara akal kita ya, cocoknya janganlah salat tarawih itu di bulan Ramadan, di bulan yang lain saja. Kenapa? Ya karena siang kita haus dan dahaga, biar malam kita rehat. Tapi ini bukan, justru di malam hari udah siang dan kita haus dan dahaga, justru di malam hari kita berdiri lama qiyamul lail sampai berpeluh dan kesusahan kita. Untuk apa itu? Untuk menempa jasad ini, bahwa bukan jasad tapi ruhani kita yang kita perlukan, yang kita peduli. Maka seorang pemimpin itu adalah seorang yang memiliki ruhani yang handal sebelum dia punya jasad yang bagus. Makanya kita heran, untuk menjadi presiden, calon gubernur, calon wali kota, itu bapak wali kota ada nggak cek ruhani atau cek kesehatan jasad? Ya, yang ada cek kesehatan jasad, tapi cek kesehatan ruhani ada ya? Nggak ada ya? Nggak bisa dicek. Karena kesehatan rohani nggak bisa dicek, oleh sebab itu dia harus dilatih. Itu hal yang gaib. Kalau kesehatan jasad bisa dilatih Bapak Ibu, bisa dilihat, bisa dicek, tapi rohani tidak. Maka dia perlu kepada ibadah khusus yang dengan itu kesehatan rohani seseorang itu bagus. Saya di Mesir bersama dengan kawan-kawan, itu kalau sholat bulan Ramadan, itu ada yang kami sholat dalam satu malam itu 10 juz. Bayangkan itu, dalam satu malam salat tarawih, panjang bacaan imamnya 10 juz, dan salatnya dimulai bukan setelah salat isya langsung, tapi jam 11. Jadi kami setelah salat isya tidur, istirahat, setelah itu jam 11 malam baru mulai tarawih. Sampai kapan? Sampai 15 menit sebelum azan subuh atau 20 menit. Hanya sebentar saja waktu tersedia untuk makan sahur. Makanya Ustaz katakan tadi bahwa rasanya bulan Ramadan itu janganlah sampai capek di malam hari, biar rehat saja. Enggak. Ini enggak pikir masalah jasad. Jasad biarkan lelah, biarkan kesusahan, biarkan dia capek. Tapi ruhani kita yang betul-betul kita perhatikan. Inilah wujud seorang pemimpin dalam Islam yang ditempa, dilatih pada bulan Ramadan, ruhaninya. Kalau bilang bahwa calon wali kota, calon gubernur, calon presiden sanggup belusukan kemana-mana, kita tes.
Malam hari berapa rakaat Bapak sanggup? Tumbang tidak? Ya. Ke depan mungkin untuk pemimpin-pemimpin Kota Padang ke depan, kita tidak tahu masa adik-adik akan besar nanti. Kalau pemimpin bagus lari pagi, kita lihat malamnya berapa rakaat dia sanggup berdiri. Ya. Saya pikir insya Allah dengan adik-adik nantinya kalian ditempa di bulan Ramadan ini, kalian insya Allah akan menjadi pemimpin yang memiliki ruhani yang bagus. Kita lihat Sayyidina Umar misalkan. Apa kata Sayyidina Umar? Ya. Adik-adik kalian tahu Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Dia seorang pemimpin yang masuk dalam buku Michael Hart sebagai 10 tokoh berpengaruh dalam sejarah dunia. Penulis Inggris bernama Michael Hart, dia masukkan 100 tokoh berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Nomor 52 itu adalah Umar bin Khattab. Di samping Nabi Muhammad SAW. Tapi nomor 50 ke atas itu masuk salah satunya adalah Umar bin Khattab. Bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab ini? Ada satu perkataan makulah daripada Umar bin Khattab yang makulah ini menjadi cerminan sosok kepemimpinan beliau itu, sosok beliau. Apa kata beliau? In nimtu nahar ada'tu ra'iyati wa in nimtu bil laili kullah ada'tu haqqa rabbi. Kata Umar, kalau aku istirahat di siang hari, aku menyia-nyiakan hak daripada rakyatku. Dan kalau aku istirahat sepenuh malam, aku akan menyia-nyiakan hak Tuhanku. Seimbang tidak itu? Seimbang tidak? Seorang pemimpin istirahat di siang hari, aku akan menyia-nyiakan hak rakyatku yang harus aku peduli. Dan di malam hari istirahat, kata Umar, kalau aku istirahat sepenuh malam, maka aku akan menyia-nyiakan hak Tuhanku. Ini loh ruhani seorang pemimpin. Dan bulan Ramadan, bulan di mana kita belajar bagaimana hak ruh kita itu kita penuhi dengan benar. Itu tipikal pemimpin masa depan yang paling bagus secara Islami. Kemudian adik-adikku, di bulan Ramadan setelah puasa, kita belajar lagi dari puasa ini adalah kemampuan untuk kontrol diri. Bulan Ramadan dalam puasa kita belajar untuk kontrol diri. Ini adalah fitnah seorang pemimpin. Fitnah seorang pemimpin. Kalau seseorang sanggup kontrol diri dari hal yang tidak dia miliki, itu nggak usah ngomong lah, nggak punya. Tapi kontrol diri dari hal yang kita miliki dan berada di bawah kekuasaan kita, ini dia tipikal pemimpin masa depan secara Islami. Emangnya dalam puasa ada Ustadz? Ada. Dalam puasa kita diajarkan dalam syariat puasa itu bukan kita tahan diri dari yang haram. Bapak Ibu, puasa bukan tahan diri dari yang haram, tapi puasa tahan diri dari yang halal. Jadi Ustadz, kalau kita puasa nggak tahan diri dari yang haram. Puasa Ramadan bukan disuruh tahan diri dari yang haram. Dengarkan baik-baik. Tapi Ustadz, dari yang halal. Terus yang haram boleh? Bukan. Kalau yang haram di luar Ramadan pun haram. Tapi kalau di bulan Ramadan saat kita berpuasa, yang halal berubah jadi haram. Siapa bilang sebungkus nasi, satu piring nasi di rumah saya itu haram? Siapa bilang? Siapa bilang satu gelas air putih di atas meja di rumah saya itu haram? Siapa bilang? Siapa bilang istri saya haram bagi saya? Siapa bilang suami saya haram bagi saya? Siapa bilang? Itu halal.
Tapi bulan Ramadan saat puasa semua jadi haram, yang halal jadi haram. Jadi bulan Ramadan Allah ngajarin kita dari ibadah tersebut bulan Ramadan bagaimana sesuatu yang makluf, yang sudah biasa, sesuatu yang halal bagi kita, kontrol diri, tahan, jangan dekat. Kalau yang haram Ustaz, yang haram di luar Ramadan pun haram. Di luar bulan Ramadan juga tidak boleh dekat loh. Bukan cuma di bulan Ramadan saja. Maka inilah sosok ataupun tipikal ataupun karakter pemimpin yang ditempa dilatih bulan Ramadan. Kemampuan tahan diri pada sesuatu yang memang dia miliki, dia kontrol di dalamnya dan halal baginya, tapi dia tidak boleh menyentuhnya. Nih bulan Ramadan diajarkan dalam kitab berpuasa seperti itu. Bapak ibu adik-adikku yang dimuliakan Allah, ini yang kita butuh pemimpin sekarang. Pemimpin yang maaf cakap, yang namanya korupsi seakan-akan itu tidak bisa lepas. Bahkan ada kawan saya yang dia sudah masuk mendapatkan sebuah kekuasaan dari negara, dia bilang sistem itu sulit Ustaz, sistem itu sudah membuat kita harus seperti itu. Sesungguhnya seorang pemimpin yang kita inginkan adalah pemimpin yang betul-betul sanggup kontrol diri sebelum dia mengontrol orang lain. Nah, bulan Ramadan ini betul-betul diajarkan di dalam Islam ketika kita berpuasa. Ketiga, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gimana tuh? As-siyam wal Quran tidak bisa dilepaskan pada bulan Ramadan. Siyam, puasa dan Al-Quran tidak bisa dilepas pada bulan Ramadan. Dalam Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, kita dapatkan hadis bahwa inna Jibril yalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya, bahwa Jibril datang setiap malam pada bulan Ramadan menjumpai Nabi belajar Al-Quran. Adik-adikku, kalau pemerintah Kota Padang, pemerintah kita, waliul amri kita mencanangkan hidup dan belajar Al-Quran bulan Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan perintah dalam agama. Nabi Muhammad saja bulan Ramadan belajar dengan Jibril Al-Quran. Maka kata para ulama, disunnahkan bulan Ramadan belajar Al-Quran dengan orang yang lebih alim dari kita. Ibu-ibu belajar Al-Quran, majlis ta'lim Al-Quran dengan ustadz-ustadz kita yang ada di sini, dengan tuan-tuan guru kita, dengan buya-buya kita yang ada di sini, belajar. Betul, memang begitu. Nabi Muhammad saja belajar sama Jibril. Nah, kemudian juga dalam kita belajar Al-Quran bulan Ramadan banyak mengkhatam Al-Quran, betul. Cuma ada filosofi penting daripada belajar bulan Ramadan, belajar Al-Quran bulan Ramadan. Filosofinya apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yaitu menciptakan manusia, insan. Mana duluan belajar Al-Quran dengan penciptaan manusia? Allah ajarkan Al-Quran dengan penciptaan manusia. Mana duluan Allah sebutkan? Al-Quran duluan. Bukan ciptakan manusia kemudian Allah ajarkan Al-Quran, enggak. Tapi 'allamal Quran khalaqal insan. Nah, khalaqal insan setelah 'allamal Quran. Kata para ulama tafsir, kenapa demikian? Bahwa manusia diciptakan
buku petunjuknya lebih duluan ada sebelum diciptakan. Seperti suatu barang penciptaan atau apa saja, mobil, ya, manualnya itu harus jelas sebelum mobil itu ada loh. Sehingga nanti mobil itu setelah dibuat, dirakit, dibuat, dilihat benar tidaknya sesuai dengan manualnya. Manusia begitu Bapak Ibu, bahwa Allah tidak menciptakan manusia ini sia-sia. Sudah ada manual books, hudan linnas, petunjuk bagi manusia itu dalam Al-Quran. Al-Quran sudah ada, manusia kemudian diciptakan sesuai petunjuk daripada itu. Maka ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa anzala fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, maka setiap bulan Ramadan masanya kita hidup dengan Al-Quran, mereview kembali buku manual kita, buku petunjuk kita. Saatnya kita check plus, check up plus, check up betul-betul dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita ulang balik manual books, kita ulang balik buku petunjuk kita. Apa yang salah dengan kita? Ada yang error tidak? Itu dia masanya. Masanya pada bulan Ramadan untuk kita mereview kembali buku manual, buku petunjuk kita yang diciptakan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita saja yang sudah umur, mungkin ibu-ibu bapak di atas 40 tahun, sudah 50-60 tahun, saatnya kalau bisa setiap tahun check up, betul? Check up kesehatan, betul? Kalau bisa check up menyeluruh lah, biar tahu bagaimana kondisi kesehatan. Al-Quran setahun sekali Bapak Ibu khatamkan dalam bulan Ramadan, karena dia petunjuk untuk kita. Kita review semua petunjuk Allah dalam Al-Quran, apa saja yang belum kita jalankan, apa saja yang belum kita amalkan. Bulan Ramadan masanya. Makanya adik-adikku yang Allah muliakan, kalian di bulan Ramadan belajar Al-Quran adalah menginstall. Kalau kalian yang masih kecil, kalian yang masih remaja, masanya kalian menginstall manual book Al-Quran itu ke dalam jiwa kalian, ke dalam hati kalian, supaya nanti insya Allah ketika kalian besar, hidup kalian sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, gimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nah, ini yang harus kita belajar pada ketika kita belajar ketika bulan suci Ramadan adanya. Nah, kita sampai jam berapa ini? Lanjut? Ya, baik. 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu, apa lagi yang akan kita belajar dari Al-Quran bulan Ramadan? Saya ingin kasih tahu suatu fakta unik kepemimpinan dalam Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, jangan, kalau bicara masalah pemimpin, jangan lepas dari ada kisah penting seorang pemimpin dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kalau bicara masalah tema kita apa? Kepemimpinan, ya. Tema kita tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran, kepemimpinan dalam bulan Ramadan. Maka ketika kita lihat pemimpin dalam Al-Quran, kita lihat contoh satu orang, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam beliau mendapatkan kekuasaan? Ini penting untuk dipahami oleh penguasa-penguasa kita juga. Lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, beliau mulai dari masuk ke Mesir sebagai seorang budak, orang terbuang, orang yang dibuang ke dalam sumur, kemudian setelah itu diambil dari sumur, kemudian dijual di pasar budak. Bayangkan itu, dari sumur dibuang, kemudian dijual di pasar budak, lalu dibeli oleh seorang pembesar Mesir dan dijadikan sebagai pembantu di rumah. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam
terkena fitnah. Fitnahnya nggak tanggung-tanggung. Fitnah dengan perempuan penguasa. Nih hati-hati nih. Yang dekat-dekat dengan perempuan penguasa, ada fitnah besar di situ. Kita belajar di kisah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam difitnah melakukan perbuatan dosa, padahal beliau sama sekali tidak pernah melakukan itu. Lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nama Nabi Yusuf tercoreng. Ya, Yusuf namanya adalah tercoreng. Namanya sebagai seorang yang seakan-akan kriminal, pelaku kriminal, padahal beliau tidak melakukan sama sekali. Beberapa tahun beliau dalam penjara, lalu kemudian sampai suatu masa Raja Mesir bermimpi kalau dia melihat ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Apa maknanya? Ternyata kita tahu dalam kisah Al-Quran, Nabi Yusuf lah yang menyelesaikan teka-teki mimpi Tuan Raja. Ya, teka-teki mimpi Tuan Raja. Lalu akhirnya Tuan Raja merasa bahwa Yusuf ini bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Sampai Tuan Raja mengatakan, qala tuni astakhlishu li nafsi. Bawa Yusuf kepadaku untuk aku jadikan orang dekat denganku. Jadi Tuan Raja ingin mengeluarkan Yusuf dari penjara, bebas dari penjara, gara-gara takbir mimpi yang hebat daripada Yusuf, bahwa akan terjadi masa penceklik selama 7 tahun yang akan menghabiskan semua perbendaharaan stok makanan selama 7 tahun disimpan. Maka Nabi Yusuf memberikan bagaimana cara keluar daripada masa penceklik 7 tahun yang lama itu. Tuan Raja merasa heran dan ajaib, ini seorang yang sanggup menakbirkan mimpi yang luar biasa. Kata Tuan Raja, ayo bawa dia Yusuf untuk menghadap kepadaku, dia keluar dari penjara. Apa kata Nabi Yusuf? Nah, ini penting nih ya. Kata Nabi Yusuf, qala irji' ila rabbik. Tidak, aku tidak mau keluar dari penjara. Balik kamu sama tuanmu. Sipir penjara datang menjemput Yusuf untuk keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf bilang apa? Enggak, aku enggak keluar dari penjara, kata Nabi Yusuf. Irji' ila rabbik, balik kamu sama tuanmu. Aku tidak keluar dari penjara. Tanyakan pada Tuan Raja, apa gerangan wanita-wanita yang mereka memotong tangan mereka? Tanya sana apa? Aku nggak akan keluar dari sini. Seorang pemimpin loh, jiwa seorang pemimpin, kalau dia dihina, dizalimi, dia tidak akan tunduk dia. Seorang pemimpin dalam kondisi bagaimanapun dia tidak akan tunduk loh. Maka kemudian akhirnya diusutlah oleh Tuan Raja tentang wanita yang melihat Yusuf. Bagaimana menurut kalian Yusuf itu? Wanita-wanita Mesir mengatakan apa? Ma alimna alaihi min su. Kami enggak melihat ada keburukan dan celah sama Yusuf sedikit pun. Enggak pernah kami lihat itu. Enggak ada sama Yusuf. Yusuf enggak seperti yang dituduh itu. Baru kemudian ketika nama Nabi Yusuf di masyarakat bersih, tidak ada lagi yang mencela beliau, memfitnah beliau, dan akhirnya terbongkar rahasia bukan Yusuf yang bersalah, baru Nabi Yusuf keluar dari penjara. Setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, apa yang diberikan oleh Tuan Raja? Tuan Raja menjanjikan kepada Nabi Yusuf untuk menjadi orang paling dekat dengan beliau. Lalu disitulah Nabi Yusuf alaihissalam meminta, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negeri ini, menteri bulog, menjadi menteri keuangan. Jadikan aku menteri keuangan, menteri bulog. Inni hafidun alim, aku sangat mengetahui
Aku sangat pintar dalam membuat rancangan, aku tahu. Bapak Ibu, pesannya apa? Jangan jadi pemimpin kalau etika kita, akhlak kita buruk di masyarakat. Pemimpin cari kekuasaan, etika dan akhlaknya harus diakui oleh masyarakat baik, baru cari kekuasaan. Jangan sampai etika kita bermasalah, akhlak kita bermasalah, kita cari kekuasaan. Nabi Yusuf nggak cari kekuasaan pada saat masyarakat memandang beliau itu salah, dianggap kriminal, dianggap ada masalah dengan etis, nggak mau beliau. Tapi pada saat masalah itu selesai, akhirnya tidak ada lagi, Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai bendaharawan negeri. Maka kata Allah, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha. Kata Allah, begitulah kami berikan kedudukan posisi kepada Yusuf, ya. Dan dengan begitu dia dengan suka hati bisa berkuasa di Mesir itu, dan begitulah kata Allah, rahmat kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki. Pesannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau seorang pemimpin, adik-adikku, kalian ingin jadi pemimpin masa depan, pemimpin yang seperti Nabi Yusuf, memiliki rekod akhlak yang baik, diakui oleh masyarakat akhlak mulianya, baru kemudian calonkan diri untuk mencari kekuasaan. Dengan demikian kata Allah, nusibu bi rahmatina man nasya, begitulah kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya apa? Pemimpin yang punya akhlak diberikan kekuasaan menjadi rahmat. Kekuasaan menjadi rahmat. Rahmat bagi siapa? Rahmat bagi pemimpin itu sendiri, rahmat juga bagi sekalian rakyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang akan kalian belajar dalam Al-Quran masa bulan Ramadan berserta dengan puasa. Insya Allah pencanangan pesantren ini di Kota Padang, yang insya Allah kita doakan para pemimpin kita, penguasa kita di Kota Padang istiqamah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin beretika dan berakhlak Al-Quran di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian daripada kami, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan berkahi kami pada bulan Ramadan, dan berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li asatizatina wa li masyayikhina wa liman lahum fadlun alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalalah. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa taqabbalhu minna ya rabbal alamin. Allahumma la taj'al fina wala minna shaqiyyan wala mahruma. Allahumma la taj'al fina wala minna shaqiyyan wala mahruma. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana
waj'al akhirata hiya darana wa qararana. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Takbir. InsyaAllah semuanya sampai pada bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.